Bagi kamu yang susah move on, coba dengarkan kisah ini, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertahan dari masa lalu. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang berembun. Angin malam bertiup lembut, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di luar, lampu-lampu kota berpendar temaram, seakan mengingatkanku bahwa dunia terus bergerak maju. Tapi aku masih di sini, terjebak dalam lingkaran kenangan yang tak kunjung pudar. Aku menarik napas dalam-dalam, berharap udara malam bisa menenangkan pikiranku. Tapi tidak, masa lalu selalu tahu bagaimana cara menyelinap, seperti bayangan yang mengikuti tanpa bisa dihindari. Masa lalu, dua kata sederhana, tapi dengan beban yang begitu besar. 1. Luka yang belum sembuh. Aku pernah percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan segalanya. Aku berpikir, jika aku cukup sabar, jika aku cukup kuat, maka rasa sakit ini akan menghilang dengan sendirinya. Tapi ternyata, waktu tidak selalu menjadi obat. Luka lama masih ada di sana, tersembunyi di balik tawa yang kutampilkan di hadapan orang lain. Aku bisa saja terlihat baik-baik saja, menjalani hari-hari seperti biasa, tapi di saat sendirian, ketika semua kesibukan telah berakhir, pikiranku selalu kembali ke titik yang sama, momen di mana semuanya berubah. Aku tidak pernah benar-benar tahu kapan semua ini dimulai. Apakah saat aku kehilangan seseorang yang berarti? Apakah saat aku menyadari bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki? Atau mungkin saat aku mengerti bahwa tidak semua orang yang berjanji akan tetap tinggal. Setiap orang memiliki masa lalu mereka sendiri. Tapi milikku terasa seperti duri yang terus menusuk, mengingatkanku pada hal-hal yang tidak bisa kuperbaiki. 2. Menghadapi kenangan. Kenangan itu datang tanpa permisi. Kadang lewat sebuah lagu yang tiba-tiba diputar di radio. Kadang lewat wangi tertentu yang membawa ingatan yang sudah lama terkubur. Kadang, tanpa alasan yang jelas, hatiku tiba-tiba terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk benar-benar melangkah maju. Aku ingat suatu malam, aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir, jika aku cukup kuat untuk menolak memikirkan masa lalu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi semakin aku berusaha melawan, semakin kuat bayangan itu menghantuiku. Aku duduk di depan cermin, menatap diriku sendiri. Mata yang lelah, wajah yang tidak lagi seceria dulu. Aku bertanya-tanya, apakah aku masih orang yang sama sebelum semua ini terjadi? Ataukah aku telah berubah menjadi seseorang yang bahkan tak lagi kukenal? Aku menyadari bahwa aku telah berusaha terlalu keras untuk melarikan diri. Aku mencoba menutupi luka dengan kesibukan, dengan tawa yang dipaksakan, dengan pura-pura bahagia di hadapan orang lain. Tapi di dalam hati, aku tahu aku belum benar-benar pulih. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku selamanya. 3. Melepaskan dan bertahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berhenti berlari. Aku membiarkan diriku merasakan semua emosi yang selama ini kutekan. Aku menangis, bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya menerima bahwa aku manusia, dan manusia tidak bisa selalu kuat setiap saat. Aku mulai memahami bahwa bertahan bukan berarti melupakan. Beberapa luka akan selalu ada, beberapa kenangan akan tetap hidup di dalam ingatan. Tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan mereka menghancurkan masa depanku. Aku memilih untuk bangkit. Bukan berarti aku sudah sembuh sepenuhnya. Ada hari-hari di mana aku masih merasa rapuh. Ada saat-saat di mana aku masih ingin kembali ke masa lalu dan mengubah semuanya. Tapi kini aku tahu bahwa masa lalu bukanlah penjara, kecuali jika aku yang memilih untuk tetap tinggal di dalamnya. Aku mulai memberi diriku sendiri kesempatan. Kesempatan untuk bahagia lagi. Kesempatan untuk menciptakan cerita baru. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar seseorang yang terjebak di dalam kenangan. Mungkin, masa lalu akan selalu menjadi bagian dariku. Tapi aku tidak akan membiarkannya mendikte kemana aku harus melangkah. Aku berhak atas masa depan yang lebih baik. Aku berhak untuk bertahan. Dan malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar percaya akan hal itu.